Ya, kita jumpa lagi di program Cakap-Cakap di channel Prosumbu TV. Kali ini kita sedang menyambut suasana Lebaran. Jadi di bulan puasa ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik itu. Salah satunya itu tentang makanan kadaluarsa yang bakal marak di menjelang Lebaran. Nah, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu narasumber itu dari BPOM ya Bu ya, dengan Ibu Gita ya Bu ya. Iya benar. Kalau boleh tahu Bu, ini jabatannya apa Bu di BPOM Bu? Sebagai Ketua Tim Pengawasan Produksi Obat dan Makanan. Obat dan makanan Bu ya. Jadi makanan-makanan yang siap edar semua ini diawasi oleh tim Ibu ya. Iya. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Pada umumnya. Nah ini sekarang ini kan sedang puasa Bu ya, kita menjalani tentang puasa. Ibu kan sudah sering kan untuk mengawasi makanan gitu Bu. Kira-kira Bu apa yang sering terjadi di lapangan Bu menjelang puasa tentang makanan kadaluarsa ini Bu? Mengenai kita secara umum dulu ya, mungkin saya jelaskan dari awal dulu ya. Setiap hari besar keagamaan seperti ini menyambut Idul Fitri, kita seluruh Badan POM ya melakukan pengawasan yang lebih intensif, dinamakan pengawasan intensifikasi keamanan pangan, di mana kita sebelum menjelang Ramadan kita juga sudah melaksanakan pengawasan secara intensif ini, baik di dalam maupun di luar kota. Yang kita perhatikan dalam hal ini tentu yang pertama yaitu mengenai fisik makanan. Bagaimana kemasannya, ada yang kemasan rusak atau tidak. Terus mengenai izin edar. Izin edar apakah terdaftar di Badan POM atau tidak, atau terdaftar di PTSP kita, terdaftar tidaknya makanan tersebut. Jadi termasuk legal tidaknya makanan tersebut. Lalu kita juga memperhatikan ke tanggal kedaluarsa pangan tersebut. Itu antara lain ya. Kalau boleh tahu kan maksudnya itu kan banyak tapi Bu yang toko-toko yang agak usil tuh Pak, biar dari mengawasi. Apa yang menarik Bu di saat misalnya mengawasi ini Bu? Ya pasti ya, di antara yang baik pasti ada yang nakal ya kan. Nah, jadi kita punya data, punya yang disebut data track record sarana. Jadi kita sudah tahu kira-kira sarana apa saja yang suka nakal, yang tadi tanda kutip yang disebut nakal tadi sama. Nah kita utamakan, kita prioritaskan pengawasannya di sarana tersebut. Lalu kita turunkan petugas. Nah, jika ada sarana yang hanya dalam rangka pemeriksaan biasa, pengawasan biasa, itu yang akan turun adalah dari bidang pemeriksaan. Tetapi jika memang sengaja mengedarkan produk tanpa izin edar atau produk kadaluarsa dalam jumlah yang signifikan, itu kita akan menurunkan tim dari penindakan. Nah, itulah yang nanti akan bersinggungan dengan hukum. Dengan hukum ya Bu ya. Nah, cuman kita balik dulu sedikit Bu. Penyebab maraknya makanan kadaluarsa ini kan Bu, di saat hari keagamaan yang Bu bilang tadi meninggi Bu. Itu kenapa bisa terjadi Bu? Soal kenapa bisa terjadinya itu kan di masyarakat itu bagaimana ya, pengusaha tentu tidak mau rugi ya. Nah mungkin itu pengusaha nakal, tapi kalau di kita di Sumatera Utara ini memang tidak secara signifikan meningkat itu, tetapi kita tetap harus mengawasinya karena yang paling penting di kita itu adalah edukasi masyarakat. Edukasi Bu ya. Jadi pengawasan itu kalau dari pemerintah, pengawasan tentu kalau mencakup secara keseluruhan tentu SDM kita akan sangat kurang ya. Jadi kita juga melakukan edukasi melalui KIE. Ya, dengan edukasi itu diharapkan masyarakat bisa mengawasinya sendiri, dan jika ditemukan pangan yang kadaluarsa bisa melaporkan ke Balai Besar POM di Medan atau ke Badan POM. Jadi pengawasan yang utama itu adalah di masyarakat. Di masyarakat ya Bu ya, termasuk para pelaku usaha Bu yang Ibu sebut tadi ya. Nah kalau pelaku usaha ini Bu,
sebenarnya bagaimana cara menjaga kualitas pangan itu supaya tetap terjaga ke masyarakat Bu, sehingga masyarakat kan seperti kita tahu kan kalau Lebaran itu kan meningkatlah konsumsi makanan di masyarakat. Nah, gimana supaya pengusaha ini tetap menjaga kualitasnya sehingga tidak terjadi istilahnya kadaluarsa di makanan tersebut, Bu? Pertama-tama pengusaha itu juga saat proses pengadaannya dia harus melihat kapan tanggal kadaluarsa produk tersebut. Lalu kita dikenal dengan istilah cek klik. Pertama, cek kemasan. Jadi periksa dulu kemasannya. Kalau ada yang penyot atau rusak, itu sebaiknya tidak didistribusikan nanti ya. Betul. Pertama kemasan. Terus L-nya adalah cek label. Di label itu kan tertulis tanggal kadaluarsanya kapan. Nah, belilah, konsumsilah makanan yang belum kadaluarsa, ya kan? Terus di situ ada penandaan tentang penyimpanan. Betul. Misalnya kalau produk produk beku harus disimpan di suhu berapa. Jadi misalnya nugget itu disimpan di suhu berapa, itu ada tulisan di kemasannya, ya, disimpan pada suhu berapa. Lalu klik KLI. Izin edar. Ya, ada tidaknya izin edar. Kalau makanan dalam skala nasional ada MD, ada ML, dan kalau produk rumah tangga ada PIRT. Lihat apakah ada izin edarnya, ya kan? Lalu baru tanggal kadaluarsa. Jadi jangan lupa cek klik ya Bu ya, nama ininya ya. Istilah kerennya ya, biar mudah diingat. Jadi K kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Iya, cek klik ya Bu ya. Iya. Nah, tadi menarik Bu yang tentang makanan beku ini Bu. Misalnya makanan beku ini menggunakan nugget dan semacamnya, itu kan ada beberapa zat yang bahan kimia Bu yang dicampur gitu untuk menjaga kualitasnya semakin tahan lama gitu Bu. Itu gimana Bu cara membedakannya sebenarnya Bu? Selain melihat kemasan ini, karena kan masyarakat kan nggak tahu ya, apalagi kalau nengok di supermarket tuh kan Bu. Nengok nugget gitu kan, ya kita tinggal ngambil aja gitu Bu, kasarnya langsung bayar gitu. Nah, gimana Bu cara edukasi masyarakat supaya nggak ketahuan lah gimana kadaluarsa, terus ada bahan kimianya gitu Bu? Kalau tadi sudah saya jelaskan ya, cara melihatnya dengan cek klik ya. Tentu yang 4 itu diperiksa termasuk kadaluarsa. Mengenai kandungannya, bahan tambahannya misalnya. Nah, itu saat pendaftaran mereka kan sudah harus menuliskan berapa jumlah bahan tambahan pangan yang mereka gunakan, ya kan? Misalnya mereka menambahkan pengawet, berapa banyak, itu kan harus mereka cantumkan pada saat pendaftaran. Dan juga kita rutin memeriksa, ya, kita melakukan sampling di pasaran, lalu sampel ini kita uji di laboratorium. Apakah sesuai dengan itu? Pertama tadi mereka waktu mendaftar mereka kan harus ada itu ada persyaratan berapa kadar maksimal bahan tambahan pangan yang diizinkan. Ya, jadi berapa kadar maksimalnya. Misalnya mereka memakai pengawet berapa, itu harus ada di bawah kadar maksimal. Nah, Balai POM secara rutin mengambil sampel dan mengujinya di laboratorium. Apakah masih memenuhi syarat atau tidak? Misalnya sirup dia mengandung misalnya pemanis, ya kan, pemanis buatan. Misalnya ada sakarin, ada siklamat. Nah, itu berapa jumlah totalnya itu yang diizinkan? Itu secara rutin Balai POM melakukan sampling dan mengujinya di laboratorium. Jika tidak, akan ditindaklanjuti kepada pengusaha tersebut. Nah, biasanya Bu untuk pengawasan itu secara rutinnya berapa kali Bu? Ada per bulan kah atau 3 bulan atau apa misalnya Bu? Boleh dijelaskan Bu? Pengawasan kita sepanjang tahun dari ya, Januari sampai Desember tahun tersebut dan tahun depannya lagi gitu lah. Jadi secara rutin kita melaksanakan sampling dan pengujiannya. Kalau puasa Bu ada misalnya kan mana tahu
karena makin banyak beredar itu ada 2 kali lipat lebih fokus ke lapangan atau gimana Bu? Ya, yang rutin kita tetap lakukan, tetapi kita tambah lagi dengan pengawasan takjil, juga dengan pengawasan takjil pangan buka puasa itu kita tambahkan. Seperti sore ini kita sudah turun ke sarana-sarana penjualan takjil melalui mobil keliling. Nah, di situ dilakukan pengujian di tempat. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi dengan menggunakan test kit kita uji, kalau tidak memenuhi syarat akan kita tindak lanjuti selanjutnya. Nah, tadi menarik tuh takjil Bu. Kan takjil ini memang fenomena di mana-mana kalau misalnya udah mau berbuka itu pasti banyak yang jual ya Bu ya. Mau UMKM, pengusaha-pengusaha yang lain ataupun yang coba-coba mahasiswa gitu yang cari sampingan. Nah, itu tadi Bu, itu kan nggak ada kemasannya Bu yang kayak Bu bilang kan. Jadi harus selain keliling itu Bu, kayak mana kita melihatnya Bu? Kalau untuk takjil ini makanan yang di bawah konsumsinya di bawah 1 minggu ya, di bawah 7 hari. Itu tidak diwajibkan menggunakan izin edar. Ya. Jadi dia industri rumah tangga tidak wajib dengan izin edar. Jadi kalau kita melihat itu ya mungkin kita lihat secara fisik, tetapi ya itu kita pentingnya edukasi terhadap masyarakat baik kepada penjual maupun kepada masyarakat yang membelinya. Jadi kalau secara fisik mungkin tidak terlihat, tetapi kalau misalnya pemakaian yang banyak itu formalin. Nah, kalau formalin misalnya untuk mie atau apa, atau untuk lengkong atau apa, itu kan kita bisa lihat secara fisik di mana kalau pangan yang mengandung formalin itu tidak dihinggapi lalat nggak ada gitu lah. Contohnya begitu. Terus bentuknya lebih kenyal, ya kan? Mie itu tidak mudah putus, bentuknya kenyal. Nah, kita melihat secara fisiknya begitu kalau untuk misalnya mengandung formalin gitu. Tapi kan Bu, kalau misalnya Ibu bilang begitu kan sedikit ini Bu ya menjelaskannya gitu Bu. Kalau mie berarti udah dicoba dulu dong Bu, makanya ketahuan dia kenyal atau gimana Bu? Iya udah pasti kan. Tapi kan dengan tidak mudah putus itu kan kita kan biasanya mie kan kalau itu dipegang aja udah bisa putus gitu kan. Kalau yang mengandung formalin itu susah putus. Terus kalau seperti tahu mengandung boraks tentu dia kenyal. Kita pegang aja dia nggak mudah pecah, nggak rapuh gitu. Kan kita bisa lihat juga kalau tahu-tahu itu di pasaran gitu kan, ada yang mudah, yang rapuh, ada yang terus dia keras gitu. Sebagai orang awam ya Bu ya, marah lah Bu nanti pedagangnya Bu kalau misalnya kita pegang-pegang minyak atau tahunya gitu. Ya kan, ya pinter-pinter kita, masa kita pegangnya kita ambil banyak-banyak, kan pinter-pinter kita ngambil sedikit kan dia nggak tahu gitu loh. Dia mati aja Bu ya. Iya. Nah, tadi menyangkut takjil dan semacamnya Bu kan, selain mie apa kan banyak juga istilahnya makanan manis ya Bu ya. Makanan manis ini kan banyak es lengkong tadi Ibu bilang, terus ada yang cendol dan semacamnya. Nah itu kan bahan-bahan pemanisnya itu kan luar biasa, gak bisa terkontrol gitu Bu. Saking manisnya, apalagi kita kan Bu masyarakat makin manis merasa makin enak gitu kan Bu. Nah itu gimana Bu untuk edukasi untuk masyarakat dan untuk penjualnya Bu? Edukasi kita salah satu ya ini antara lain lewat mobbing. Kalau kita ketahui bahwa ada makanan tertentu yang tidak boleh mengandung pemanis buatan, itu kita langsung edukasi kepada mereka. Sampelnya kita ambil, kita uji lagi di kantor lebih lanjut, dan lalu kita edukasi baik kepada penjualnya. Kita lebih ke arah penjual karena untuk di lapangan apalagi dengan mobil keliling kita agak lebih persuasif ya, jangan sampai membuat heboh masyarakat sekitar. Jadi kita paling panggil penjualnya, pelaku kita edukasi. Ya. Berarti sebenarnya pelaku usaha itu sangat penting tanggung jawabnya untuk menjual barang-barang makanannya. Nah, kalau misalnya secara umum dulu Bu ya, misalnya ketahuan gitu Bu untuk mereka menjual makanan kadaluarsa Bu, untuk pelaku usahanya itu apa sanksinya Bu untuk mereka kalau misalnya ketahuan dari BPOM? Sanksi ya kita bertahap ya. Kalau sanksi itu bertahap sesuai dengan tingkat permasalahannya atau kesalahan yang dibikinnya. Jadi misalnya kita mulai dari pembinaan. Untuk masyarakat seperti ini, mungkin penjual ini
kita lakukan pembinaan dahulu. Kalau memang misalnya terulang lagi, ketemu lagi, baru peringatan terus berlanjut. Ya, kalau di awal kita pembinaan, mudah-mudahan dengan pembinaan mereka menjadi sadar dan mereka menerapkan pentingnya keamanan pangan. Bisa nggak Bu usahanya itu ditutup kalau misalnya dari sanksinya Bu? Kalau misalnya ketahuan dia sudah di sanksi 1 kali 2 kali dibina tapi dia tetap ngotot ya Bu ya, apalagi dia nggak mau rugi gitu Bu, itu gimana Bu? Bisa ditutup nggak usahanya, terutama supermarket dan semacamnya gitu? Sekarang ini lebih ke fokus kemana gitu loh, ke usaha takjil atau supermarket atau apa dulu? Secara umum aja Bu, kayak supermarket gitu. Kalau supermarket, supermarket itu yang berhak menutup adalah yang mengeluarkan izin, ya. Jadi BPOM? Jadi bukan BPOM, BPOM merekomendasikan. Jadi yang berhak itu adalah yang mengeluarkan izin. Jadi kan sekarang kalau izin di PTSP ya, perizinan terpadu. Jadi kalau misalnya ketahuan prosesnya BPOM harus rekomendasikan dulu kalau itu bekerja sama dengan Disperindak, kita biasanya membuat laporan, nanti laporannya itu ditembuskan ke Disperindak, ke Medan itu ke wali kota atau bupati kabupaten kota setempat ya, kabupaten setempat. Jadi itu kita laporkan, kita sarankan, kita rekomendasikan misalnya untuk diberi peringatan atau untuk diberikan sanksi peringatan keras, itu kita ke PTSP, ke Disperindak, ke wali kota dan juga kepada dinas kesehatan. Berarti sebenarnya prosesnya lumayan panjang juga Bu ya. Tapi selama ini Ibu di BPOM gitu Bu, di Sumatera Utara kita bilang atau di Medan itu ada nggak yang bermasalah sampai segitu Bu, sehingga ditutup usahanya Bu? Pernah ada. Ya. Kasus apa Bu kalau boleh tahu? Udah sangat lama ya kasusnya, produk tanpa izin edar. Jadi usahanya ditutup gitu Bu ya? Iya, kita rekomendasi dan saat itu jumlahnya banyak. Iya. Kita kebetulan saya dari pemeriksaan, kita limpahkan ke penindakan dan penindakanlah yang memproses selanjutnya dan mendapatkan sanksi yang lumayan. Ditutup ya Bu ya. Nah tadi kan secara umum Bu, makanya ini baru kita bahas tentang masalah takjil Bu ya, puasa gitu kan, makanan pembuka gitu kan. Nah itu gimana Bu kalau misalnya ketahuan? Apakah disita langsung ataukah dibina di situ atau gimana Bu? Kalau takjil itu kita kan ke arah pembinaan ya, pedagang kecil ya kan, ke arah pembinaan. Kita sarankan untuk tidak dijual lagi. Pelakunya kita ini bina di tempat, kita lakukan pembinaan dan produknya kita suruh kemas untuk tidak dijual lagi. Dia kemas kembali untuk tidak dijual lagi. Ya memang ini memang betul-betul tanggung jawab dari pelaku usaha Bu ya. Apalagi dan kita jangan lupa takjil ini bukan di bawah pengawasan Badan POM tetapi di bawah Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Bu ya. Ya, jadi kita paling juga nanti lapornya ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pembinaan selanjutnya. Iya, karena kan tadi kayak saya bilang kan, Ibu bilang kan untuk izin kemasan, izin ini kan kalau takjil ini kan semua UMKM ya Bu ya. Jadi semua tiba-tiba mendadak menjual gitu, sehingga BPOM sendiri hanya bisa untuk mengawasi secara keliling yang tadi Ibu bilang ya Bu ya. Iya, dengan mobil keliling, bukan secara keliling. Jadi kita misalnya di per kecamatan kita singgahi untuk pedagang-pedagang takjil dan kita ambil sampelnya lalu kita uji di tempat di mobil keliling kita, mobil lab. Jadi kalau misalnya ada masyarakat Bu yang melaporkan gitu kan Bu, ada makanan atau apa yang kadaluarsa gitu Bu, itu sebenarnya ke BPOM atau langsung ke Dinas Kesehatan? Boleh ke BPOM, tapi makanan apa dulu? Kalau untuk produk pangan olahan, Badan POM kan pengawasannya kepada pangan olahan. Jadi ya kepada produk pangan olahan, misalnya MD, LL itu bisa ke Badan POM. Tapi kalau misalnya yang lain juga bisa ke Dinkes ya Bu ya? Iya. Nah ini kan Bu, di zaman-zaman sekarang ini kan sosial media marak Bu ya, apalagi semua bisa diviralkan gitu Bu. Nah misalnya ada sesuatu misalnya di kejadian gitu kasus
kalau makanan itu sudah kadaluarsa atau basi gitu, misalnya viral di sosial media, itu BPOM gimana Pak mendakapinya kalau misalnya terjadi gitu, misalnya mie instan gitu Bu, gitu Bu, ternyata ketahuan kalau dia kadaluarsa, jadi di video kan Bu, gimana BPOM mendakapinya kalau gitu Bu? Kita pasti cepat tanggap ya, karena budaya kerja kita juga ya, cepat tanggap ya. Kalau memang pernah ya kan kejadian juga seperti itu. Kalau memang ini kita akan lakukan investigasi kebenarannya, kita cek dulu kebenarannya, dan kita proses sampai ke belakang, di mana membelinya, kapan membelinya, terutama misalnya itu kita juga makanya simpan, dia kan harus memberitahu ya si konsumen ini di mana membelinya, apalagi makanya simpan struk pembeliannya kalau bisa, di mana dia membeli kita kan harus tahu, dan kita juga kan harus investigasi selanjutnya kan. Nah kebenaran laporan tersebut juga kita harus cari benar tidaknya laporan tersebut ya kan. Kalau benar kita akan telusuri sampai ke produsennya atau ke pabriknya, dan kita akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya. Kenapa produk yang kadaluarsa itu bisa sampai ke pasaran? Nah, jadi itu jalurnya akan terus sampai ke belakang ya kan. Jadi mulai dari sarana distribusinya kita akan periksa, mulai dari konsumen yang mengadukan tadi harus memberi penjelasan selengkapnya, lalu kita investigasi ke sarana distribusinya ya. Kalau sudah dapat hasil investigasi menunjukkan ke arah sarana produksi, langsung kita juga ke sarana produksinya. Nah berarti tanpa harus ada laporan, biarpun tetap dari sosial media tetap ditanggapi ya Bu ya, dari BPOM ya Bu ya. Iya. Nggak ada misalnya harus bikin surat resmi atau apa ke BPOM ya Bu ya. Sebaiknya surat resmi ya juga ya, sebaiknya. Jadi kan lebih resmi. Iya. Kalau di sosial media otomatis kita juga akan lakukan, karena kita ada pengawasan untuk di sosial media juga ada melakukan ke medsos ya. Tapi ya Bu, itu yang penting kebenarannya. Jangan jadi seperti apa ya, kita yang menabur kita yang menuai. Jadi jangan seperti pernah kejadian begitu, ternyata dia iseng aja gitu kan. Jadi itu akan kita lakukan investigasi selanjutnya. Nah, tadi Bu bilang BPOM itu membantu juga di media sosial. Di media sosial BPOM ada media sosialnya Bu kalau di Sumut Bu? Ada Facebooknya ya, BPOM Medan, ada Instagramnya, Twitter juga ada. Ada semua ya Bu? Ya ada. Mudah-mudahan dari situ bisa ditanggapi juga ya, kalau bisa ya yang betul-betul laporan ya Bu ya, bukan yang iseng aja ya Bu ya. Karena di zaman sekarang ini pun selain banyak yang viral betul, ada juga yang banyak yang bohong-bohong ya Bu ya. Iya. Pernah terjadi Bu? Pernah. Itu melaporkan apa dia Bu? Ya itu itu adalah. Ada ya Bu ya. Nah mungkin terakhir nih Bu, dari pertanyaan atau pembahasan kita terakhir ini, jadi edukasi untuk ke masyarakat dan pelaku usaha yang efektif agar pemilih makanan itu aman dan bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Boleh Bu edukasinya yang efektif Bu, yang masyarakat itu tahu tanpa harus ribet-ribet lah gitu katanya. Ya, yang penting kita pertama pilihlah makanan yang pertama yang sehat ya, yang bersih dan bergizi ya. Nah, terus saat mengkonsumsi makanan lihat juga lingkungan produksinya ya kan, atau lingkungan penjualannya ya. Jangan misalnya dijual di samping tempat sampah gitu otomatis ya, itu kan sebaiknya tidak ya. Nah, di depan kuburan gitu Bu ya. Kalau depan kuburan kan, kuburan nggak ngapa-ngapain ya kan, tapi kan kalau kuburannya bersih kan nggak ngapa-ngapain, nggak masalah kan. Iya, karena di badan kita kan Bu, kalau di depan kuburan makin enak katanya Bu. Nggak juga kan, nggak ada pengaruhnya ya kan. Tetapi kalau di depan tong sampah ya itu kan ya. Jadi yang bersih, yang bermanfaat, bergizi itulah pilih. Dan yang paling jangan lupa adalah cek kemasan, cek labelnya,
lengkap nggak labelnya, ada namanya, ada nama produsennya, alamat produsennya ada tidak lengkapnya, cek kedaluarsa ya. Terus komposisinya ada tidak ya. Terus cek klik label izin edar, apakah MDE, ML atau PRT, lihat dulu. Jadi kalau makanan yang legal itu pasti ada izin edarnya, pasti. Ya kan. Kecuali pangan yang di bawah 7 hari, yang dikonsumsi di bawah 7 hari. Lalu tanggal kedaluarsanya. Oke, berarti mungkin itulah beberapa edukasi kita di saat bulan Ramadan ini Bu ya. Semoga masyarakat dan terutama pelaku usaha itu bisa bertanggung jawab atas usaha-usaha mereka agar masyarakat itu bisa aman dan nyaman lah untuk menjalani puasa juga ya. Diharapkan untuk di Lebaran juga tidak terjadi masalah yang besar lah tentang makanan kadaluarsa gitu Bu ya. Oke Bu, terima kasih kehadirannya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya mungkin itu aja episode kali ini. Kita akan jumpa di cakap-cakap selanjutnya di channel Prosumo TV. Oke, terima kasih.